Pernah kepikiran nggak, gimana sih cara kita menilai diri kita sendiri? Apakah dari kesuksesan kita, atau dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan gali sebuah ide yang mungkin kedengarannya agak radikal ya di zaman sekarang, bahwa cerminan sejati diri kita itu ternyata bukan ada di dalam diri, tapi justru di rumah sebelah. Di banyak kebudayaan dan keyakinan, termasuk dalam ajaran Islam yang akan kita dalami, hubungan dengan tetangga itu adalah sebuah konsep yang dalam banget. Ini bukan cuma soal berbagi pagar atau tembok, tapi soal berbagi kehidupan dan juga tanggung jawab. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana kalau ternyata penentu utama karakter kita itu bukan kita sendiri, tapi justru orang yang tinggal persis di sebelah kita? Sebuah ide yang cukup provokatif kan? Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Biar kita paham kenapa gagasan tadi itu bisa muncul, kita harus lihat dulu nih betapa pentingnya posisi seorang tetangga dalam ajaran Islam. Wow, coba deh kita renungkan sebentar kutipan ini. Hubungan dengan tetangga itu dianggap begitu suci, begitu penting, sampai-sampai hampir disamakan dengan keluarga yang punya hak waris. Ini jelas bukan lagi sekedar hubungan sosial biasa. Oke, jadi kalau ikatannya sepenting itu, pertanyaannya kan gimana cara kita mempraktekkannya? Apa aja sih hal-hal sederhana dan nyata yang bisa kita lakukan? Yuk kita lihat. Nah, ini dia prinsip-prinsip dasarnya. Simpel banget kan? Berbagi apa yang kita punya, tawarkan bantuan, jangan pernah meremehkan pemberian sekecil apapun, utamakan yang terdekat, dan hormati hak milik mereka. Mari kita lihat gimana hal-hal kecil ini jadi fondasi yang kuat dalam praktiknya. Berbagi makanan itu udah jadi pilar utama buat bangun komunitas, dan ajaran ini praktis banget. Bahkan kalau kita nggak punya banyak, cukup dengan melebihkan kuah masakan aja, itu udah jadi cara buat berbagi dan nunjukin kepedulian. Nah, yang menarik banget di sini adalah penekanannya. Poinnya itu bukan soal seberapa mahal hadiahnya, tapi soal niat dan kepedulian di baliknya. Jadi, meremehkan pemberian kecil itu sama aja dengan meremehkan niat baik itu sendiri. Ini nunjukin banget kalau ajarannya itu sangat membumi dan praktis. Bukan cuma soal konsep-konsep besar yang ngawang-ngawang, tapi justru tentang kemudahan-kemudahan kecil dalam hidup sehari-hari. Sesimpel jangan melarang tetangga kita melakukan hal sepele yang bisa membantu mereka. Dan lagi-lagi, ini nasihat yang praktis banget. Nggak usah bingung mikirin yang jauh-jauh. Konsep ini memperkuat ide soal komunitas terdekat. Tanggung jawab kita itu ya dimulai dari lingkaran paling dekat dengan kita. Oke, tadi kita udah bahas yang baik-baiknya. Sekarang, kita lihat sisi sebaliknya. Kalau berbuat baik itu penting, ajaran ini juga memandang perbuatan buruk ke tetangga sebagai sesuatu yang serius banget. Ini bukan cuma soal nggak sopan, tapi jauh lebih dalam dari itu. Bagaikan siang dan malam ya. Di satu sisi ada perintah untuk memuliakan tetangga sebagai cerminan iman. Nah, di sisi lain ada konsekuensi spiritual yang sangat berat buat mereka yang justru jadi sumber gangguan dan rasa tidak aman. Coba deh perhatikan penekanannya. Sumpah yang diulang sampai 3 kali, ini menunjukkan betapa fatalnya perilaku buruk ke tetangga. Sampai-sampai keimanan seseorang itu dipertanyakan cuma karena tetangganya sendiri merasa nggak aman dan terancam olehnya. Istilah yang digunakan di sini itu bawaik. Gampangnya, ini merujuk pada keburukan atau kejahatan yang sumbernya itu ya dari diri kita sendiri. Jadi ini soal karakter dan tindakan kita yang punya dampak langsung pada rasa aman orang di sekitar kita. Nah, cerita ini benar-benar menggambarkan inti pesannya dengan sangat mengejutkan. Coba bayangin, seorang wanita yang ibadahnya luar biasa, sholat malam, puasa terus-terusan, malah berakhir di neraka. Kenapa? Karena lisannya menyakiti tetangga. Ini menunjukkan kalau semua ibadah ritual itu bisa jadi sia-sia kalau hubungan sosial kita, terutama dengan tetangga, berantakan. Jadi, poin krusialnya ini nih, melanggar kepercayaan dari orang yang begitu dekat dengan kita, itu dianggap pelanggaran yang jauh lebih berat. Kedekatan itu ternyata membawa tanggung jawab yang lebih besar juga. Oke, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Kalau tindakan kita ke tetangga itu punya bobot yang sebegitu besarnya, baik yang positif maupun negatif, lantas apa artinya ini bagi cara kita melihat karakter sejati seseorang? Dan ini dia kesimpulannya, bukan pengakuan diri kita sendiri, bukan juga penilaian dari orang yang jauh di sana. Vonis terakhir soal karakter kita, menurut ajaran ini, datang dari mereka yang tinggal paling dekat, yang melihat kita setiap hari, yang paling tahu siapa kita sebenarnya di balik pintu yang tertutup. Ajaran ini bikin konsep kebaikan tadi jadi tindakan empati yang sangat nyata. Iman itu ternyata bukan cuma soal keyakinan pribadi, tapi tentang kesadaran dan kepedulian kita pada kondisi orang yang paling dekat dengan kita.
Ya, pada akhirnya inilah pergeseran perspektif yang paling penting. Tetangga kita itu bukan orang asing yang kebetulan tinggal di dekat kita. Mereka adalah bagian dari ujian karakter kita, cermin bagi akhlak kita, dan sebuah amanah yang suci. Pertanyaan terakhir ini bukan cuma buat direnungkan ya, tapi ini adalah ajakan untuk bertindak. Mungkin cuma dengan senyuman, sapaan, atau nawarin secangkir teh. Karena dari hal-hal kecil itulah, sebuah komunitas yang sejati bisa terbangun.